Cerita dimulai dengan menampilkan rumah yang megah dan mewah. Selayaknya rumah-rumah bangsawan dalam novel, terlihat seorang pemuda yang sedang kebingungan karena dia tidak mengenali wajahnya sendiri. Dia terus-menerus memperhatikan wajahnya di cermin dan mengusap perutnya yang sedikit buncit. Aku belum terbiasa dengan ini. Layar panel yang selalu muncul. Tidak peduli berapa kali pun aku mengusap mataku. Di sana tertulis nama Rasen Maiden, talent, magic combat, trait, flawed plausibility. Layar ini muncul ketika aku bertransmigrasi ke dunia novel buatanku sendiri. Tapi di luar semua itu, yang paling mengesalkan, kenapa aku harus menjadi karakter sampingan yang tidak beruntung ini? Karakter yang akan mati dieksekusi di umur 17 tahun. Hari pertama, Rasen perlahan membuka matanya. Aku kesiangan. Jam berapa ini? Tapi, belum sempat dia mencerna situasi. Dia kebingungan, karena ada seorang pelayan wanita yang sedang bersujud sambil berkata lirih. Maafkan saya sungguh minta maaf. Saya mohon tolong maafkan saya. Rasen pun kebingungan. Siapa wanita ini? Dia tak terlihat seperti orang Korea, tapi tak terlihat seperti orang Eropa juga. Rasen pun bertanya pada pelayan wanita itu. Anu, di mana aku? Tapi bukannya menjawab pertanyaan, pelayan wanita itu malah kembali bersujud, bahkan sampai membenturkan kepalanya ke lantai dengan keras. Brak, maafkan saya, karena tidak membangunkan Anda. Saya tidak tahu bahwa Anda akan bangun pagi. Tolong ampuni saya Tuan. Ini semua kesalahan saya. Rasen pun kaget. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau baik-baik saja? Tapi pelayan wanita itu malah tambah panik mendengar tuannya berkata seperti itu. Dan teriakannya semakin kencang. Mohon ampuni saya Tuan. Tolong jangan hukum saya. Dan si pelayan pun pingsan. Rasen hanya bisa terdiam kebingungan. Dia malah pingsan. Padahal aku cuma bangun. Keesokan harinya, Rasen mencoba merangkum apa yang terjadi sambil menatap layar panel. Informasi terpampang jelas di sana. Jadi, namaku adalah Rasen Maiden, bukan Chamin Sang. Lamunan Rasen terhenti oleh ketukan pintu kamarnya. Seorang pria masuk. Dia adalah Hampton, orang yang ditugaskan untuk mencatat semua kegiatan Rasen. Hampton membungkuk. Tuan muda, saya akan mulai mencatat kegiatan harian Anda. Rasen bertanya. Catatan harian. Iya Tuan, maafkan saya, ini tidak akan lama. Hampton pun duduk dan mulai menulis. Rasen menghampiri Hampton yang sedang mencatat. Dalam hati dia bergumam, aku ingat sekarang, semua pewaris klan ternama, mereka selalu diawasi dengan ketat. Dan ada orang yang mencatat aktivitas mereka, sampai umurnya 14 tahun. Saat Hampton menoleh ke samping, dia terkejut karena Rasen sedang memperhatikannya menulis dari sampingnya. Karena kaget Hampton pun bereaksi, dan tidak sengaja menumpahkan tinta ke buku catatannya. Astaga, maafkan saya Tuan, saya akan segera membereskannya. Sementara itu Rasen merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasa sangat ingin memukul Hampton. Rasen berasumsi bahwa pemilik tubuh aslinya terbiasa memukuli Hampton. Beberapa waktu kemudian, terlihat Rasen yang sedang memikirkan sesuatu. Saat ini ingatan-ingatan dari pemilik tubuh aslinya mulai bermunculan memenuhi kepalanya. Menurut ingatannya, perilakunya memang sangat buruk. Saat umur 4 tahun, dia terbiasa memukuli Hampton. Dan di umur 5 tahun, dia mulai memberontak kepada ibunya bahkan berkata kasar. Ayahnya adalah Patriark de Chatrah, dan ibunya adalah selir yang awalnya adalah pelayan yang bernama Soso. Dia sangat takut pada sang ayah, tapi sama sekali tidak takut apalagi menghormati sang ibu. Dia selalu melontarkan kata-kata kasar, bahkan meludahi muka ibunya. Di umur 7 tahun, dia benar-benar menjadi seorang bajingan. Ada terlalu banyak peristiwa yang terjadi. Semua pelayan di rumahnya selalu dipukuli olehnya, dari pria sampai wanita, tanpa terkecuali ibunya sendiri. Saat umur 8 tahun, dia bahkan memukuli gadis yang usianya baru 6 tahun dan merupakan putri satu-satunya dari klan bela diri terkenal. Karena kejadian itu, sampai membuat ayahnya harus meminta maaf dan menundukkan kepalanya kepada Patriark Grandel. Pada akhirnya,
Sebelum Rasen berumur 9 tahun, dia diasingkan ke tempat terpencil, yaitu Maple Annex, tempat di mana dia berada sekarang. Di sana dia selalu mengamuk, menghancurkan segalanya, hanya karena coklat. Rasen Maiten adalah karakter yang muncul di novel yang kubuat sendiri. Dan memang benar aku membuatnya macam keparat. Tapi, sebenarnya aku pun tidak pernah menulis detail hanya untuk karakter sampingan. Aku yakin kejadian di dunia ini bukan hanya terjadi karena naskahku. Karena naskah yang kubuat tidak menggapai keseluruhan. Dan itu mungkin berkembang dengan sendirinya. Hari ketiga, Rasen yang sedang merenung di atas ranjangnya, mencoba menerima kenyataan bahwa dia telah bertransmigrasi ke dunia buatannya sendiri, karena dia tak punya rencana apapun. Terlebih lagi saat menulis novel, dia hanya memberikan keahlian Magic Combat untuk karakter Rasen, dan itu pun tidak pernah ditunjukkan di dalam novelnya. Sampai dia mati dieksekusi saat umur 17 tahun. Dia memutuskan untuk memprioritaskan bertahan hidup sebagai tujuan utamanya. Rasen membulatkan tekadnya. Karena sekarang aku berumur 9 tahun, aku masih punya 8 tahun untuk mengubah jalan cerita aslinya. Karena menurut cerita aslinya, aku akan mati dieksekusi di usia 17 tahun. Tapi di sisi lain, dia sedikit pesimis. Bahkan jika aku bekerja keras untuk mengubah masa depan dalam 8 tahun, aku akan menghadapi karakter utama dari novel ini, yaitu Cousin Said. Karena di dalam ceritanya, klan Maiten memang ditakdirkan untuk saling bermusuhan dengan klan Cousin, dan ayah Rasen akan terbunuh oleh protagonis. Karik ketegangan antara klan Magic, yaitu klan Maiten, dan klan Sword, terus terjadi, sampai menjadi peperangan habis-habisan. Dan perang itu dikenal sebagai perang antara pedang dan sihir. Karena di dalam novel sudah pasti klan protagonis yang akan menang, dan klan Maiten nyaris tak tersisa. Baiklah, karena aku penulis novelnya, jadi aku tahu semua keberuntungan dan takdir dari protagonis. Bahkan aku tahu banyak informasi yang tidak diketahui semua orang di sini. Kurasa selama aku bisa menggunakan pengetahuanku dengan baik, aku bisa hidup normal, bahkan aku bisa hidup lebih baik. Rasen terus menatap sekeliling. Dia takjub akan kemegahan rumahnya. Bahkan kamar mandi pun jauh lebih besar dari studio tempat tinggalnya di bumi. Aku hanya dapat kesempatan sekali. Mungkin tak seburuk itu untuk menikmati hidup dengan penuh kekayaan sebagai anak termuda dari klan terkenal. Tapi, karena keahlian Rasen tidak pernah muncul sepenuhnya di novel, aku jadi tidak tahu kekuatanku sendiri. Ya, tapi setidaknya aku tahu kalau dia ada di tingkat jenius dalam hal Magic Combat, karena dia punya garis darah dari klan Maiten, salah satu dari 3 klan terkuat di dunia ini. Aku punya banyak privilege di sini. Rasen mencoba optimis dan berpikir positif, walaupun dia tahu fakta bahwa dia adalah karakter bajingan. Jika tidak melakukan apa-apa, kepalanya akan dipenggal saat umur 17 nanti. Aku masih punya 8 tahun. Harusnya itu waktu yang masih terbilang panjang untuk merubah alur cerita aslinya. Lamunan Rasen terhenti. Layar panel yang tiba-tiba muncul. Di sana tertulis, tekad dari karakter Rasen Maiten telah diaktifkan. Divine Eye telah diaktifkan. Mata Rasen terbelalak. Divine Eye, bukankah itu skill yang seharusnya dimiliki protagonis? Kenapa aku mendapatkan kemampuan itu? Divine Eye, skill yang seharusnya hanya dimiliki oleh Cousin Said, karakter utama novel ini. Pikiran Rasen terus bekerja. Kalau begitu, tulisan yang kulihat selama ini adalah efek dari skill tersebut. Tapi kenapa aku memilikinya? Aku kan bukan karakter utama. Tidak, bukan itu masalahnya. Saat aku dipindahkan, seharusnya aku terlempar sepenuhnya keluar dari jendela. Divine Eye adalah skill milik Cousin Said, karakter utama dalam novel The Renowned Sword Clan. Dan seperti kebanyakan tokoh utama dalam novel fantasi, dia sangatlah overpower. Bahkan di masa depan, dia mampu menghancurkan seluruh benua. Tidak, bukan hanya benua, bahkan dia bisa menghancurkan alam semesta. Tapi itu bukan masalah utamanya. Yang jadi masalah adalah, di masa depan, kekuatan itu akan digunakan untuk menghancurkan keluarga Maiten. Keluargaku saat ini, saat masih tenggelam dalam pikiran.
Rasen tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada benda asing yang muncul dalam penglihatannya. Sebuah cincin mana melayang tepat di depan dadanya. Cincin ini, aku tidak bisa melihat ini dengan mata biasaku. Seolah-olah skill Divine Eye aktif dan sedang memeriksa tubuhku. Satu cincin. Mungkinkah itu lingkaran mana pertama? Lingkaran mana adalah cincin mana yang terbentuk di sekitar jantung? Itu adalah bagian penting bagi pengguna sihir, karena itu bertindak sebagai baterai. Dan untuk mendapatkan lingkaran pertama saja butuh kesabaran dan latihan keras bertahun-tahun. Tidak mungkin bajingan ini berlatih sekeras itu, apalagi memiliki kesabaran untuk mempelajari teori sihir selama bertahun-tahun. Dan aku juga tidak memiliki ingatan tentang pelatihan. Apapun diingatannya, kalau begitu, dari mana cincin mana ini berasal? Keterkejutan Rasen terhenti karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Di saat seperti ini, pasti itu Heira. Heira adalah nama pelayan wanita yang muncul di awal cerita Tok-Tok. Tuan muda, bolehkah saya masuk? Ya masuklah. Heira masuk dan langsung bersujud di depannya. Rasen mengerutkan keningnya. Dalam hati dia bergumam, sepertinya bocah sialan ini banyak membuat aturan konyol untuk para pelayannya. Tapi yang mengejutkan adalah saat Divine Eye menunjukkan informasi tentang Heira. Tunggu, apa ini? Layar panel menunjukkan informasi. Nama, Heira, talent, assassin atau sifat, tidak bisa dianalisa. Kenapa pelayan wanita ini punya atribut assassin? Aku tidak ingat pernah menulis hal semacam ini. Itu berarti ada yang sengaja menempatkan seorang pembunuh di dekatku. Mengirim gadis pembunuh ke sampah seperti ini. Dia pasti orang yang berpengaruh di klan. Akan percuma aku mendapatkan kehidupan mewah kalau aku mati di sini. Aku harus tenang. Setidaknya buatlah senyum palsu. Karena gadis di depanku ini adalah seorang assassin. Dia mungkin akan membunuhku jika ada kesempatan. Kalau begitu, berarti selama ini dia cuma akting saat dia terlihat menangis dan ketakutan di depanku. Tapi Divine Eye menunjukkan bahwa gemetarnya asli. Pada tingkat ini, dia mungkin bisa jadi aktor hebat kalau di bumi. Rasen menyudahi dulu segala spekulasinya. Heira, belikan aku beberapa coklat Verdan. Heira pun menjawab dengan sedikit bingung. Coklat. Rasen pun pura-pura marah. Apa kau mempertanyakan keinginanku? Padahal sebenarnya Rasen hanya ingin dia pergi, agar bisa kembali mengingat-ingat apa yang dia tulis untuk dunia ini. Bukan begitu, Tuan. Baik, aku akan mencari coklat segera. Setelah keluar, Heira bersandar di balik pintu karena merasa ada yang tidak beres. Apa ini? Aku tidak bisa bilang dengan kata-kata, tapi ada sesuatu yang aneh. Dia berbeda dari biasanya. Ini sama seperti beberapa hari lalu. Susana di sekitarnya berubah. Meski aku tidak tahu apa itu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang benar-benar berubah. Meski samar. Mungkin harus kulaporkan ini pada mereka. Dari kata-kata Heira, kita tahu bahwa benar Heira adalah assassin yang dikirim seseorang untuk mengawasi Rasen. Di sisi lain, Rasen kembali mencoba merangkum semua kejadian di kehidupannya sekarang. Coba sekarang kita lihat. Aku menjadi karakter Rasen Maitin, diasingkan ke Maple Anax. Aku sudah dijauhkan dari pabdangan ayahku, dan keluar dari garis penerus. Karena memang sejujurnya Rasen Maitin tidak punya kesempatan menjadi penerus dari klan sihir, dalam kasusnya itu adalah berkah. Karena klan sihir berperan sebagai antagonis dalam pertarungan dengan klan pedang. Ya, untuk bertahan sekarang, aku harus bertingkah seperti Rasen asli dulu. Terima kasih, Cha Sungmin, atau diriku yang dulu sebagai pembuat dunia ini. Sekarang aku punya kekuatan sebagai karakter utama. Aku juga tahu masa depan dan takdirku. Bahkan aku tahu di mana artefak kuno berada. Dan aku memutuskan untuk ambil bagian dari perebutan penerus klan. Jika tidak, aku akan dikenal sebagai sampah dari keluarga Maitin. Menurut cerita aslinya umurku sekarang baru 9 tahun. Saat perebutan pewaris nanti umurku 10 tahun. Bajingan bodoh yang terus banyak tingkah sampai usia 10 tahun. Dan mati di umur 17 tahun. Aku akan merubahnya. Di sini aku bisa makan sepuasnya tanpa khawatir soal uang. Jalan-jalan kemana saja.
dan aku bisa hidup mewah. Tidak seperti di kehidupanku sebelumnya. Sekarang aku hanya perlu pertahankan posisiku di tengah. Dan itu akan baik-baik saja. Aku sudah sering melakukan ini. Karena cara ini juga ada dalam taktik militer Korea. Baiklah, sekarang aku tahu harus bertingkah dan berbuat seperti apa. Terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Tapi Heira hanya membuka pintunya sedikit. Karena tidak berani masuk. Anu, maaf Tuan Muda. Aku tidak bisa membawa coklat Verdan. Karena sangat sulit mendapatkannya. Tidak apa-apa, jawab Rasen santai. Heira pun hanya terdiam karena terkejut mendengar jawaban Rasen. Rasen kembali menegaskan, aku bilang tidak apa-apa. Pergi sana. Rasen bergumam dalam hatinya. Aku sebenarnya tidak ingin coklat. Aku minta Heira mencari coklat karena hanya alasan saja. Untuk sekarang aku masih perlu mempertahankan peran bajingan walaupun dalam kadar sedang. Rasen sadar fakta bahwa langkah Heira tidak terdengar. Itu sudah menunjukkan seberapa menakutkannya Heira. Dan Heira yang sedari tadi kebingungan berkata, terus bagaimana dengan coklat Verdannya Tuan? Sudah kubilang tidak apa-apa, pergi sana. Aku mengerti Tuan. Semoga harimu menyenangkan. Heira pun menutup pintu kembali. Seperti biasa setelah keluar dari ruangan Rasen. Heira masih tidak yakin dengan tingkah Rasen. Dia terus mondar-mandir di belakang pintu. Apa aku salah mendengarnya? Apa yang barusan bajingan itu katakan? Tidak, tidak mungkin. Dengan jelas dia berkata tidak apa-apa. Dia yang biasanya akan menjadi gila karena coklat. Berkata tidak apa-apa. Untuk sekarang aku akan amati sedikit lagi. Dan memutuskan untuk melaporkannya atau tidak. Waktu pun berlalu. Seminggu kemudian, di halaman rumah yang mewah, Rasen menemui Hampton, pelayan pria pribadinya. Hampton, ya Tuan Muda, ayo kita siap-siap. Siap-siap. Untuk apa? Kita akan pergi ke training anaks. Training anaks. Jangan banyak tanya. Apa harus kukatakan lagi? Baik Tuan. Aku akan membuat janji dulu Tuan Muda. Hampton pun berlari pergi. Aku punya banyak pikiran selama seminggu ini, dan aku sudah memilihnya. Pertama, untuk bertahan hidup aku perlu masuk ke pertempuran penerus, dan bersikap baik seperti orang biasa. Kedua, untuk bertindak baik, aku perlu kekuatan, dan aku harus berlatih sangat keras untuk menjadi kuat. Terakhir, aku harus bisa bertahan hidup dan menjadi mandiri, dan untuk bisa melakukan itu, ada hal yang penting yang harus ku konfirmasi terlebih dahulu. Lingkaran mana pertama? Magic Combat dan Divine Eye. Aku harus menguji semua itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Hampton berlari tergesa-gesa sambil bergumam dalam hati. Tuan Muda benar-benar berubah. Fakta bahwa dirinya pernah babak belur karena kalah dari Rasen tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun anehnya, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia justru merasa malu. Itu terjadi karena aku tidak mampu melayaninya dengan baik. Semua itu salahku. Dan sekarang, Tuan Muda ketujuh ingin pergi ke training annex, tempat yang bahkan tidak pernah dia datangi sebelumnya. Sementara itu, Rasen masih memikirkan informasi yang baru saja dilihatnya melalui Divine Eye. Nama, Hampton. Atribut utama, racun. Sifat, Cowardly Shadow. Rasen mengernyit. Pertama seorang assassin, dan sekarang seorang ahli racun. Apa-apaan ini? Tapi sejak kapan dia mempelajari racun? Jangan bilang dia sedang menunggu kesempatan untuk meracuniku. Untuk memahami situasinya, ada satu hal yang perlu diketahui. Di dunia ini, setiap kandidat pewaris dari klan Mayton memiliki seorang shadow. Mereka adalah pelayan khusus yang dilatih sejak kecil. Bahkan sebagian besar dari mereka telah dicuci otaknya untuk mengabdikan seluruh hidup kepada tuannya. Dan Hampton adalah shadow milik putra ketujuh. Shadow, bahkan sampah sepertiku punya shadow. Namun pada akhirnya, Hampton tetaplah pelayan yang disiapkan oleh klan Mayton. Tak lama kemudian, mereka tiba di training annex. Sepanjang perjalanan, Hampton terus memperhatikan Rasen. Dalam hati, dia tidak bisa berhenti berpikir, Tuan Muda datang ke tempat latihan, aku sangat bersyukur. Tapi kenapa dia tiba-tiba berubah? Bukannya aku takut dia akan membuat masalah? Hanya saja, melihat dirinya direndahkan oleh semua orang membuatku sedih. Tidak. Aku harus percaya pada Tuan Muda.
Sesampainya di depan gedung training annex, Rasen langsung menghela napas. Sial, kenapa ada bangunan modern di dunia fantasi seperti ini? Aku benar-benar malas saat menulis bagian ini. Ya, setidaknya tempat ini masih terasa cukup familiar. Saat itu juga, seseorang menyambut kedatangannya. Anda datang, Tuan Muda ketujuh. Perkenalkan, nama saya Noah. Saya administrator dari Lift Annex. Rasen mengangguk santai. Senang bertemu denganmu. Itu sebuah kehormatan bagi saya, Tuan Muda. Namun tentu saja, itu hanyalah kata-kata yang keluar dari mulut Noah. Dalam hatinya, pria itu justru sedang mengumpat. Aku pria yang kau tampar setahun lalu karena tidak memberi hormat. Dasar sialan. Dan sekarang kau bahkan tidak mengingatku? Rasen yang sedari tadi mencoba memeriksa Noah menggunakan Divine Eye. Namun kali ini tidak ada informasi yang muncul. Melihat itu, Rasen langsung mengambil kesimpulan. Dia lebih kuat dariku. Yah, kurasa itu wajar. Bagaimanapun juga, dia adalah administrator tempat latihan. Aku harus memperlakukannya dengan baik dan tidak meremehkannya. Rasen kembali menatap Noah. Aku ingin mulai berlatih hari ini. Monster apa yang cocok untukku? Hah? Berlatih? Noah terlihat sangat terkejut. Iya, beri aku saran yang sesuai dengan usiaku. Noah terdiam sejenak. Lalu, berapa usia Anda sekarang, Tuan Muda? 9 tahun, jawab Rasen santai. Mendengar itu, Noah kembali mengumpat dalam hati. Tentu saja aku ingat bangsat. Sudah 396 hari, 8 jam, dan 32 menit sejak kau mempermalukanku. Semakin dipikirkan, semakin aku kesal. Gimana caranya agar aku bisa menghajarnya? Aku ingin menghajarnya secara legal, dengan metode yang tercatat di buku, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkanku. Tiba-tiba mata Noah berbinar. Aku punya ide. Dia segera menoleh ke arah Rasen. Oh iya, Tuan Muda, kakak keenam Anda berhasil mengalahkan monster jamur saat berusia 9 tahun. Noah sengaja menyebut kakaknya, berharap Rasen terpancing oleh umpan tersebut. Monster jamur? Rasen mencoba mengingat isi novelnya. Oh, monster jamur. Monster berukuran sekitar 50 cm. Tubuhnya menyerupai jamur raksasa. Mereka bergerak dengan cara melompat, dan termasuk monster tingkat rendah. Yah, itu juga boleh, jawab Rasen santai. Noah segera membungkuk. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya. Saya akan mengatur arena agar menyerupai hutan jamur. Persiapannya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Ya, terserah kau saja, jawab Rasen. Mendengar itu, Noah segera pergi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Umpannya berhasil dimakan. Melihat tingkah Noah, Rasen justru merasa heran. Kenapa dia terlihat sangat senang? Monster jamur bukanlah monster yang kuat. Tidak aneh jika kakak keenam berhasil mengalahkannya pada usia 9 tahun. Sambil menunggu persiapan selesai, Rasen mulai memusatkan perhatiannya pada lingkaran mana di sekitar jantungnya. Bakatku adalah magic combat, dan aku juga tahu cara menggunakan sihir. Bagaimanapun juga, aku adalah keturunan klan Meiten. 3 menit kemudian, Noah kembali. Semuanya sudah siap. Silakan masuk, Tuan Muda. Semoga beruntung. Baiklah, Rasen langsung memasuki arena latihan. Manifestasi sihir hutan jamur. Begitu memasuki area tersebut, beberapa monster jamur langsung bermunculan. Hart! Teriak mereka sambil melompat ke arahnya. Dari luar arena, Noah memberikan penjelasan. Tuan Muda, kelemahan monster jamur adalah tubuhnya. Karena termasuk monster tipe jamur, mereka sangat lemah terhadap api. Rasen mengangguk pelan, namun sesaat kemudian dia mulai mengernyit. Oh, itu semua monster jamur? Melihat monster bergerak langsung di depan mata, ternyata jauh lebih mengerikan dibanding saat menulisnya. Baiklah, saatnya mencoba. Rasen memusatkan konsentrasinya. Dia mulai mengalirkan mana ke kepalan tangannya, dan hanya dalam satu percobaan, dia berhasil melakukannya. Mana berwarna biru mulai menyelimuti tinjunya. Pada saat yang sama, sesuatu yang tertidur di dalam tubuhnya mulai terbangun. Ding! Sebuah panel notifikasi muncul. Hai, Weldy di dalam tubuh telah terverifikasi.
Combat magic yang tercetak di dalam tubuh telah terbangun. Sementara itu, Noah sedang mengawasi melalui bola sihir. Senyuman puas terpampang di wajahnya. Dalam hati, dia terus menggerutu. Aku adalah penyihir terkenal dari wilayah Dorothy sebelum bergabung dengan klan Mayton. Meski penampilanku seperti ini, aku pernah dijuluki seorang jenius. Tapi kau mempermalukanku hanya karena aku membungkuk tidak sampai 90 derajat. Bahkan kau menghitungnya. 82 derajat. 82 derajat. Hari ini aku akan membalas semua itu. Aku sudah meningkatkan monster jamur ke tingkat tertinggi. Magic Combat milikmu adalah yang terlemah di antara para kandidat. Dengan kemampuan itu, kau tidak akan mampu melukai monster jamur tersebut. Balas dendamku akhirnya akan terwujud. Dasar bocah sialan. Namun tepat saat itu, mata Noah membelalak. Di dalam arena, Rasen melompat ke udara. Dan dengan satu pukulan yang diperkuat Magic Combat, brak! Monster jamur itu langsung hancur. Padahal levelnya telah ditingkatkan secara paksa oleh Noah. Satu pukulan? Noah membeku karena kaget tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Sementara itu, Rasen justru terlihat kecewa. Terlalu lemah. Itu kesan pertama yang muncul di benaknya. Ding! Panel notifikasi kembali muncul. Notifikasi. Peringkat Magic Combat yang baru terbangun adalah Beginner. Kamu dapat menggunakan Awakened Combat Magic. Porsi plausibility yang tidak lengkap sedang diisi. Beginner Combat Magic telah berhasil tercetak. Beginner Combat Magic Weight Utilization telah tercetak ke dalam Mana Circle. Rasen merasakan darahnya mulai mendidih. Kekuatan apa ini? Apa-apaan ini? Noah yang mengawasi dari luar langsung terkejut. Di hadapannya, Rasen sedang diselimuti energi aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini pertarungan sihir? Noah segera mencoba menganalisis keadaan. Sihir tempur adalah sihir yang memperkuat kemampuan fisik pengguna. Monster jamur biasa seharusnya mampu menahan serangan semacam itu. Sesuatu yang seharusnya mustahil. Sementara itu, Rasen tetap tenang. Noah memperingatkan, Tuan Muda, sepertinya monster jamur itu tidak cocok dijadikan target latihan. Aku juga berpikir begitu. Rasen menatap ke depan. Lalu apa yang berubah selama aku tidak melihatmu? Setelah berpikir sejenak, Noah mengambil keputusan. Aku akan menaikkan sedikit tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan? Itu adalah monster jamur merah. Mereka mirip dengan monster jamur biasa. Tapi jauh lebih cepat dan lebih kuat. Bukan hanya itu. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Rasen pun mengangguk setuju. Di saat bersamaan hati Noah mulai gelisah. Aku harus mengabaikan perasaan pribadiku. Aku perlu mendapatkan informasi untuk laporan. Jika situasinya menjadi terlalu berbahaya, aku akan menghentikan latihan ini. Beberapa saat kemudian, Tuan Muda, monster telah muncul. Di kejauhan, seekor monster jamur merah perlahan menampakkan diri. Rasen memperhatikannya dengan saksama. Memang apa yang berbeda selain warnanya? Namun sebelum ia sempat menemukan jawabannya, tiba-tiba, monster itu langsung menyerang. Ledakan keras mengguncang tanah. Serangan itu datang begitu cepat hingga nyaris mengenai Rasen. Rasen segera menghindar dan menjaga jarak. Monster itu benar-benar kuat dan cepat, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Dengan kecepatan seperti ini, seharusnya aku tidak bisa melihat pergerakannya. Rasen memperhatikan setiap gerakan lawannya. Dia kuat dan cepat. Tapi sama sekali tidak terlihat mengancam. Saat monster itu kembali menyerang dengan kecepatannya dan melesat ke arah Rasen. Dengan sigap Rasen menahan dan menangkapnya, Noah yang melihat dari ruang pengawas pun terbelalak kaget. Dia menahannya, Rasen pun berkata dalam hati. Pola serangannya sederhana. Kalau begitu, akan kucoba kemampuan yang baru kudapatkan. Seketika sebuah pesan sistem muncul, menggunakan sihir tempur pemula, Weight Utilization, Rasen langsung menyerang balik dan menghabisi monster jamur itu. Tapi, ternyata dia langsung kehabisan mana. Sesaat setelah semuanya selesai, Rasen sempat merasa ada yang janggal. Apa yang barusan terjadi? Rasanya seperti waktu melambat untuk beberapa saat, tapi bagaimanapun aku berhasil mengalahkannya. Saat itulah sebuah peringatan muncul. Ini adalah pertama kalinya Rasen menghabiskan seluruh mananya.
Akibatnya, kemampuan Divine Eye yang selalu aktif dinonaktifkan sementara. Aku harus mengujinya lagi setelah manaku pulih. Dan latihan pun berakhir, sementara itu di tempat lain, Hampton masih belum bisa menghilangkan keterkejutannya setelah melihat tuannya bertarung. Apa yang baru saja kulihat? Apakah selama ini tuan muda diam-diam selalu berlatih? Noah yang sama terkejutnya langsung bertanya, Hampton, apakah ulang tahun ke-10 tuan muda ke-7 telah lewat? Belum, masih tahun depan, jawab Hampton. Mendengar jawaban itu Noah pun langsung berpikir keras. Kalau begitu bagaimana mungkin dia sudah sekuat itu sebelum ulang tahunnya yang ke-10? Tak lama kemudian Rasen keluar dari ruang latihan. Hampton yang terus menatapnya pun merasa bangga, tuan muda bahkan sudah memiliki lingkaran mana. Itu seharusnya mustahil, lingkaran pertama tidak bisa diperoleh tanpa usaha yang panjang. Tuan muda pasti berlatih secara rahasia. Hampton pun langsung berlari dan memeluk tuan mudanya. Setelah melihat Noah dan Hampton yang terkejut, Rasen pun merasa ada yang salah. Sepertinya aku membuat kesalahan besar. Aku belum mengetahui apapun tentang dunia ini. Kalau aku terlalu menonjol, masalah bisa muncul. Karena itu Rasen memutuskan untuk berakting dan detik berikutnya bruk. Rasen langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Hampton dan Noah langsung panik. Hampton, panggil penyembuh dari lantai 2. Tanpa banyak tanya Hampton pun langsung berlari untuk mencari pertolongan. Rasen yang sedang berpura-pura pingsan pun bergumam, apakah di mata mereka kondisiku seburuk itu sampai harus memanggil penyembuh? Sementara itu di tempat lain, seorang penyembuh yang sedang santai langsung dikejutkan oleh Hampton. Apa kau penyihir penyembuh? Iya, ada apa memang? Tuan muda ke-7 terluka, mata penyembuh itu langsung membelalak. Itu masalah serius. Namun beberapa saat kemudian ia mulai bingung. Tuan muda ke-7? Bukan tuan muda ke-6? Aku Hampton, asisten tuan muda ke-7. Penyembuh itu semakin kebingungan. Tunggu, tuan muda ke-7 benar-benar ada di sini? Dan apa yang dilakukan orang buangan itu di sini? Hampton buru-buru menjelaskan. Dia melawan monster jamur dan terluka karena monster jamur merah. Apa? Bagaimana? Dengan sihir tempur. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah sang penyembuh langsung berubah. Tak lama kemudian mereka tiba di ruang perawatan. Rasen terbaring tenang di atas ranjang. Sang penyembuh memeriksanya sambil berpikir, jika tubuhnya rusak akibat efek penggunaan sihir tempur, maka aku pun sebenarnya tidak bisa menyembuhkannya. Baiklah, pertama-tama aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya aku harus terlihat sedang berusaha mengobati, dan setelah itu biar dia diantarkan ke penyihir tingkat atas. Ada banyak penyihir penyembuh tingkat atas di gedung utama, dan aku bisa melemparkan tanggung jawabku pada mereka. Dia pun melakukan ritual penyembuhan. Sambil berdoa dia memberikan mana ke tubuh Rasen setelah selesai melakukan ritual. Dia pun bergumam dalam hati. Sudah kuduga tidak ada respons. Ini memang tidak akan berhasil. Lebih baik aku akhiri secepatnya dan segera membawanya ke gedung utama. Agar aku tidak disalahkan, tapi tiba-tiba jari Rasen bergerak, sang penyembuh membeku, matanya langsung membesar. Tuan muda. Rasen perlahan membuka mata dan duduk, semua orang tercengang, sang penyembuh bahkan sampai bertanya dalam hati, apakah kemampuan penyembuhanku meningkat? Namun ia sendiri tahu jawabannya. Tidak. Aku tidak menyembuhkannya. Apa dia bisa memulihkan diri sendiri? Rasen yang masih berakting dalam hati hanya bisa berharap. Akan lebih bagus kalau dia menganggap dirinya berhasil menyembuhkanku. Lalu ia menatap mereka semua dan berkata pelan. Makasih. Apa? Aku bilang terima kasih. Ruangan langsung hening, semua orang menatap Rasen dengan wajah tak percaya. Karena orang yang biasanya bersikap seperti bajingan, tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Panel pun berpindah menunjukkan bahwa Rasen dan Hampton sudah berada di mansion. Terlihat saat ini Rasen sedang menikmati waktu di tempat tidur. Hera menghampiri Rasen sambil membawa coklat di tangannya. Dengan nafas terengah-engah, Hera pun memberikan coklat yang Rasen minta. Aku berhasil dapetin coklat Verdan. Tadi cuma sisa 2, padahal tuan muda minta 3. Maaf. Nanti ku cari lagi. Rasen tidak terlalu peduli. Gak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Apa?
Hera pun sedikit bingung dengan jawaban santai tuannya. Yang biasanya akan marah, Rasen pun bergumam dalam hatinya, "Istirahat aja, kau kelihatannya sedang kecapean. Sejujurnya aku tidak ingin dekat-dekat dengan gadis asasin ini." Dengan mempertahankan sifat bajingan, Rasen pun berkata, "Aku lelah, karena baru selesai latihan. Jadi pergi sana, jangan ganggu aku." Hera pun mengangguk, "Baik tuan, aku mengerti, selamat beristirahat." Karena masih tidak yakin dengan perkataan Rasen, Hera pun pergi menuju Hampton yang sedang berada di dapur. Hera bertanya pada Hampton, "Apa Rasen benar-benar pergi berlatih?" "Sudah kubilang tuan muda memang baru pulang berlatih," jawab Hampton. "Tidak mungkin," tegas Hera tidak percaya. Di sisi lain, Rasen yang sedang menikmati coklatnya sambil rebahan. "Aku gak terlalu suka coklat. Tapi ini rasanya beda, langsung meleleh begitu masuk ke mulutku. Manisnya juga langsung jadi hangat, rasanya seperti seluruh tubuhku diselimuti oleh selimut berbulu." Rasen membuka mata. "Tunggu. Gimana kalau itu bukan cuma perasaan?" Mata dewa aktif, pandangan dunia berubah. Ia melihat energi biru tipis menyebar ke seluruh tubuhnya. Efek coklatnya menyebar ke sudut tubuhku. Sebuah notifikasi muncul, "Kamu telah menemukan fragment of incomplete plausibility." Rasen terdiam. Si bangsat itu, ini alasan dia mengumpulkan banyak mana? Perlahan ia memahami semuanya. Rasanya seperti karakterku semakin berkembang. Peluang cak yang berbeda perlahan-lahan terhubung. Makan coklat bisa memberikan mana? Bayangan informasi muncul di kepalanya. Para penyihir biasanya harus pergi ke lokasi dengan mana melimpah. Mereka bertarung melawan monster, mengambil risiko besar, semua itu hanya untuk menyerap sedikit mana, sedangkan dirinya cukup hanya dengan makan coklat. Sepertinya dia menulis kontra khusus yang tidak kuikut sertakan dalam settingannya. Itu pasti alasan mengapa ini disebut sebagai fragment of incomplete plausibility. Rasen tersenyum kecil. Mana gratis, tapi punya efek samping. Kalau kebanyakan, aku akan jadi gendut. Lalu ia teringat sesuatu. Ah benar. Perasaan seperti ini, mirip ketika aku membayangkan kembali situasi itu. Tiba-tiba, atribut memperlambat aliran telah diaktifkan. Rasen mengernyit. Memperlambat aliran? Apa itu? Namun lamunannya terganggu oleh orang yang datang. Seseorang mengetuk pintu. "Tuan muda." Seorang tamu datang berkunjung. "Usir saja." Namun suara lain langsung terdengar dari pintu. "Begitu ya cara bicaramu pada kakakmu?" Langkah kaki memasuki ruangan. "Kakakmu berkunjung tapi kau tidak menyambut? Mana tata kramamu? Kau mau diberikan pelajaran?" Carlton Maiten, tuan muda ke-6 keluarga Maiten, kakak Rasen, orang yang selama ini terkenal memperlakukannya seperti sampah. Rasen langsung membungkuk. "Kakak, kau datang?" Carlton mendecih. "Pantas saja kau tidak baik. Kau sangat lambat dan bodoh." Rasen diam, Carlton tersenyum sinis. "Nungguin apa? Apa? Kau harus mengangkat pedangmu sekarang. Gak mau berlutut?" Dan tanpa peringatan, Carlton mengayunkan tongkatnya. Pada saat itulah notifikasi muncul. Atribut yang terukir di tubuhmu, memperlambat aliran, diaktifkan secara otomatis. Dunia seolah melambat, ayunan Carlton terlihat jelas. Rasen teringat monster jamur merah yang pernah dilawannya. Perasaan yang sama saat itu. Lalu yang harus kulakukan adalah, aku gak boleh kena pukulannya. Tubuhnya bergerak satu langkah, satu gerakan sederhana dan berat. Tongkat Carlton terlepas dari tangannya. Carlton membelalak. "Apa yang baru kau lakukan? Apa yang kau lakukan, bangsat?" Rasen tetap tenang. "Aku hanya membela diri." Carlton marah besar. "Coba bilang lagi." "Bilang apa?" "Bilang omong kosong tadi." "Omong kosong? Apa?"
Kau suruh aku bilang omong kosong. Wajah Carlton langsung memerah. Si sialan. Bajingan brengsek. Aku bunuh kau. Mana biru berkumpul di sekeliling tubuh Carlton. Rasen melihat cincin di kedua sisi wajahnya dan satu lagi di dadanya. Dia juga memiliki cincin di hatinya. Sepertinya dia melepaskan sebagian kekuatan dari cincinnya. Dengan kesal Carlton langsung menyerang. Mati kau! Carlton terus mencoba menyerang dengan membabi buta. Namun dia tidak tahu bahwa Rasen sudah melihat semuanya. Gerakan lawannya, aliran mananya, celah pertahanannya, semua terlihat jelas di mata Rasen. Namun Carlton sangat terkejut menyadari Rasen menghindari semua serangannya. Dengan cepat Rasen melesat dan langsung berada di belakang Carlton, dan belum sempat Carlton menoleh, pukulan demi pukulan pun sudah mendarat di tubuhnya. Carlton terpental. Ia berlutut sambil batuk darah. Carlton tak bisa mempercayai situasi saat ini. Di sisi lain Rasen yang melihat Carlton pun sedikit panik. Darah? Sial, padahal aku sudah menahan kekuatanku. Mungkinkah sebelum mananya terbentuk penuh, mananya terputus dan meledak di dalam tubuhnya? Rasen berteriak memanggil seseorang. Hampton pun datang. Dia terkejut melihat situasi di depannya. Ada apa, Tuan Muda? Cepat panggil Hilaire. Baik. Dimengerti. Saat semua orang sibuk, Rasen justru tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Namun, aku rasa aku menemukan cara paling efisien menghadapi penyihir. Tujuanku adalah bertahan hidup. Dan sekarang, aku sudah mulai bisa melihat jalannya. Keesokan harinya, menampilkan suasana Hera yang sedang berbincang santai dengan Hampton. Hera yang belum bisa percaya dengan apa yang telah diceritakan Hampton pun berkata, bocah itu melakukan apa kepada Tuan Muda ke-6? Itu sama sekali gak masuk akal. Gak mungkin itu bisa terjadi. Ya, itu memang tidak masuk akal, bagi yang tidak melihatnya secara langsung. Dan aku pun tidak akan menceritakan ini kalau aku tidak melihatnya sendiri. Oh iya Kak. Aku akan jujur padamu. Apa? Apa kau mau bilang kalau kau sebenarnya adalah Shadow Tuan Muda ke-7? Hampton pun kaget mendengar fakta bahwa Hera sudah mengetahuinya. Selain bajingan itu, semua orang sudah menduga kalau kau adalah Shadow-nya, tegas Hera. Dan Hampton pun mengungkapkan kecurigaannya kepada Hera selama ini. Aku rasa kakak pun bukan pelayan sungguhan, karena langkah kakimu yang aneh. Tidak terdengar dan gerakanmu juga serasa sangat rahasia. Ya, itu hal lain yang semua orang ketahui selain bajingan itu. Kak, kau masih berpikir kalau dia adalah bajingan pemalas? Ini cuma pemikiranku. Bersamaan dengan datangnya ulang tahun yang ke-10, kurasa Tuan Muda ke-7 akan mulai bergerak. Sementara itu di tempat lain, Rasen berdiri di depan sebuah bangunan megah. Jadi ini ya, tempat di mana aku bisa mempelajari manipulasi mana. Perpustakaan Cahaya Bintang. Rasen masuk ke dalam, matanya langsung membesar. Gila ah, ini semua buku asli? Rak-rak tinggi menjulang sampai lantai 3. Perpustakaan ini penuh buku sampai lantai ke-3. Aku penasaran berapa jumlahnya. Sebuah suara menjawab. Ada sekitar 200.000 buku di sini, Tuan Muda ke-7. Rasen menoleh. Apa? Suara siapa itu? Tiba-tiba, seorang wanita muncul di hadapannya, rambutnya panjang bergelombang, aura tenang dan elegan. Rasen menatapnya heran. Siapa? Wanita itu menjawab dengan tenang. Perkenalkan, namaku Evian. Aku adalah penjaga perpustakaan Cahaya Bintang. Dimension keluarga Mayton. Obrolan Hampton dan Hera masih terus berjalan. Kau bilang dia sudah mempersiapkannya hingga umurnya mencapai 10 tahun. Seorang anak buangan sepertinya sudah menyembunyikan jati dirinya. Kau pikir itu masuk akal? Hampton mengangguk mengkonfirmasi. Aku sangat yakin dia sudah menyembunyikannya selama 10 tahun ini. Aku sangat yakin dengan ucapanku. Dan aku dengan jelas melihatnya. Tuan Muda sudah menyelesaikan lingkaran mana tingkat pertama. Mata Hera pun sedikit membesar. Lingkaran mana? Tingkat pertama. Kau pikir itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari saja? Tegas Hera.
Hampton mencoba menjelaskan hipotesisnya. Coba pertimbangkan ini. Tuan Muda Ketujuh tidak pernah dijadikan sebagai kandidat penerus klan karena perilakunya. Itu memang benar. Heira pun setuju. Dan kau itu adalah pengawasnya. Kenapa kau begitu nyaman dengan kondisi Tuan Muda Ketujuh yang seperti ini? Itulah kenapa Tuan Muda Ketujuh selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun Heira tetap saja enggan mempercayai semuanya. Tapi itu masih tidak masuk akal. Dia itu tidak memiliki bakat dalam pertarungan sihir. Hampton langsung membalas. Tapi aku sangat yakin akan hal ini. Kenapa? Tanya Heira. Karena aku adalah bayangan miliknya. Aku yakin dia akan menunjukkannya pada suatu saat nanti. Karena kita berdua akan dibuang jika Tuan Muda Ketujuh mati. Oleh sebab itu, kita berdua harus saling percaya dan bekerja sama. Heira pun memberi satu situasi. Jika dia mengunjungi perpustakaan nanti, aku akan mempertimbangkannya. Sementara di perpustakaan Cahaya Bintang, Rasen masih berdiri berhadapan dengan wanita misterius itu. Kau siapa? Wanita itu menjawab dengan tenang. Aku adalah penjaga dari perpustakaan Starlight. Avian. Rasen menatap wanita itu sambil berpikir. Avian? Siapa itu? Aku tidak ingat sama sekali. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Informasi karakter nama Larvian apa? Larvian. Rasen langsung terkejut. Wow, aku Inagat. Aku tidak menyangka kalau dia ada di sini. Rasen pun langsung mengingat alur cerita di dalam novelnya. Wanita ini bukan karakter biasa. Ia memang tidak memiliki hubungan langsung dengan tokoh utama maupun sepupunya. Namun, di masa depan, Larvian akan muncul dalam peristiwa besar. Seorang penyihir tingkat atas yang hanya muncul pada momen tertentu. Saat para prajurit mengepung seorang penyihir. Saat terdengar perintah, bunuh sang penyihir itu, Larvian muncul. Ia adalah penyihir mengerikan. Orang yang membunuh Kaisar Jahat Revadon beserta para kesatrianya. Dengan satu sihir besar, ia membekukan seluruh kastil Revadon. Kelak, namanya dikenal sebagai pembawa bencana dalam perang besar di Laut Utara. Rasen menatapnya lagi. Yang aku tahu, dia ini seorang buronan. Namun sekarang, Larvian bekerja sebagai pustakawan keluarga Mayton. Dan tidak seorang pun menyadarinya. Perpustakaan milik keluarga Mayton dikenal sebagai tempat suci para penyihir. Karena keaslian dan kualitas koleksi buku yang ada di dalamnya. Semua pustakawan yang bekerja di sini adalah penyihir tingkat tinggi. Mereka mampu mengingat isi seluruh buku di perpustakaan. Rasen mulai bingung. Tapi dari semua pustakawan, kenapa harus Larvian yang kutemui? Kenapa harus penyihir legendaris? Yang bisa membekukan orang hanya dengan menatap wajahnya. Larvian berbicara santai. Mohon untuk menunggu di meja lantai 2. Oh oke, jawab Rasen canggung. Aku akan menyiapkan teh. Tak lama kemudian, Larvian bertanya, Anda suka dengan teh hitam? Rasen menjawab cepat. Tentu, aku suka teh hitam. Dalam hati ia langsung menambahkan, aku tidak suka teh hitam. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya. Bleb. Larvian menghilang begitu saja. Rasen menelan ludah. Dunia ini memang berbahaya, tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Aku bersyukur ini kunjunganku yang pertama kali ke sini. Ia membayangkan kemungkinan lain. Kalau saja dulu ia datang tanpa pengetahuan masa depan, mungkin ia sudah mati. Tak lama kemudian, Larvian kembali. Apa buku yang sedang Anda cari? Aku sedang mencari buku yang berkaitan dengan kultivasi mana. Buku kultivasi mana yang seperti apa tepatnya? Yang paling dasar. Buku untuk pemula. Larvian menatapnya. Tapi buku seperti itu tidak akan berguna karena Anda punya darah seorang Mayton, bukan? Rasen mengerenyit. Larvian melanjutkan. Kau harus berhati-hati sebelum melompat. Melompat? Tanya Rasen dengan bingung. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menggunakan sihir. Seketika, sihir pencarian sebuah buku terbang dari rak yang jauh. Buku itu mendarat tepat di depan Rasen. Rasen pun terkagum-kagum. Oke, kau sudah boleh pergi. Baiklah, saya harap Anda dapat mengerti tentang buku itu. Bleb. Dan ia kembali menghilang. Rasen membuka buku tersebut. Lembar demi lembar mulai dibacanya. Mana didesain dari berbagai energi alami. Untuk menjadi seorang penyihir, seseorang harus membentuk lingkaran mana di dalam tubuhnya.
Hal itu membutuhkan teori persamaan Largo tingkat 8 dan formula matematika Proto tingkat 7. Rasen langsung membeku. Itulah mengapa solusinya adalah E pangkat 648 dan, beberapa menit kemudian, Brooke, kepalanya jatuh ke atas buku. Mengapa? Ini disebut buku pemula. Aku rasa sangat mustahil bagi orang modern sepertiku mempelajari ini sendirian. Ini bukan buku pelajaran, ini hukuman. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Tunggu, kalau aku menggunakan itu, Divine Eye mata dewa aktif. Notifikasi muncul, menganalisis buku tersebut. Sudah berjalan 5%. Rasen tersenyum. Haha, ini berhasil. Aku bisa menganalisis hal-hal yang tidak bisa kubaca. Persis seperti layar komputer. Benar-benar kemampuan yang mengerikan. Waktu berlalu, persentase analisis terus bertambah. Namun, mana miliknya cepat habis, notifikasi kembali muncul. Menganalisis buku tersebut telah berjalan 22%. Divine Eye dihentikan karena kekurangan mana. Rasen mendesah. Jadi aku tidak mungkin mengerti buku ini sampai 100%. Aku harus segera mengatasi masalah manaku. Ia menutup buku. Oke, mari sudahi untuk hari ini. Menjelang sore, Rasen kembali ke mansion. Selamat datang, Tuan Muda. Sambut Hampton ramah. Nyonya Soso sedang datang berkunjung. Soso, mata Rasen langsung membesar. Setelah melihat ke arah balkon lantai atas, dia melihat sosok wanita berdiri sedang memandang ke kejauhan. Apa? Ini kejadian klise macam apa? Kenapa ibuku muncul sekarang? Ingatan lama tentang kehidupan sebelumnya muncul. Cha Sung-min selalu merindukan ibunya, karena ia tidak bisa lagi bertemu dengannya. Saat masih kecil, ibunya meninggal akibat kanker. Ia masih mengingat suara alat monitor rumah sakit. Masih mengingat teriakannya, "Ibu, jangan tinggalkan diriku." Ia juga mengingat masa-masa sulit setelah ibunya meninggal. Menjadi yatim piatu, dirundung, dipukul, dihina, menjalani hidup sendirian. Dan sekarang, wanita di depannya sangat mirip dengan ibunya. Kenapa ibu dari karakter Rasen ini bisa sangat mirip dengan ibuku? Rasen tersadar, karena dikejutkan oleh layar panel yang muncul. Mata dewanya mendeteksi sesuatu pada tubuh ibunya. Bercak Azure, notifikasi muncul. Informasi karakter nama sosok status ibu dari Rasen Maiten bercak Azure Stadium 1 Rasen membeku. Tatapannya tidak bisa lepas dari wanita yang jadi ibunya itu. Tidak lama kemudian, Rasen pun masuk menemui ibunya. Teh hangat mengepul di atas meja. Rasen dan Soso duduk saling berhadapan. Sementara itu, Heira berdiri diam di samping mereka. Rasen menatap wanita yang ada di depannya. Wanita itu adalah ibunya. Entah kenapa, pikiran itu terasa asing sekaligus hangat. Bayangan kehidupan lamanya melintas sesaat. Kenapa aku? Maksudnya Rasen bajingan ini bisa mengatakan hal seperti itu. Rasen menunduk pelan. "Ibu," kata itu akhirnya keluar dari mulutnya. Soso menatapnya tanpa berkata apa-apa karena terkejut. Sementara itu, Rasen tampak gugup. Aku bingung harus mulai dari mana." Di sisi lain, Heira hanya memperhatikan. Sulit baginya mempercayai perubahan Tuan Muda ke-7. Apakah selama ini semua kenakalan dia hanyalah sandiwara? Apakah ini bagian dari persiapan perang perebutan pewaris? Tidak ada jawaban yang pasti. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengamatinya. Akhirnya Rasen memberanikan diri berbicara. "Aku minta maaf atas tindakanku yang dulu." Lagi-lagi Soso dibuat terkejut. Rasen menatap cangkir tehnya. "Entah ibu percaya atau tidak, sekarang aku jadi sedikit dewasa. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang." Soso menggenggam cangkirnya lebih erat. "Benarkah?" Rasen mengangguk. "Aku minta maaf atas semua yang kulakukan." Ruangan kembali hening. Soso mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut putranya. Dan dari suara ibunya yang terdengar serak, Rasen bisa memahami banyak hal. Tak lama kemudian, karena perasaan yang campur aduk, Soso pun berdiri dari kursinya. "Aku pergi dulu, ada yang harus kulakukan." Rasen memperhatikan ibunya yang pergi, dan berpikir, karena ibu sedang menjadi istri patriark, dan ibu sudah lama tidak bekerja sebagai pelayan, seharusnya tidak banyak hal yang perlu dilakukan. Saat itu juga sebuah notifikasi muncul. Karakter nama,
Soso, sifat, Ibu Rasen Meiten. Tahap awal dari Ajure Dots. Tatapan Rasen berubah. Ajure Dots, penyakit yang pernah ditulis Cha Sung-min. Penyakit misterius yang ditandai dengan munculnya titik-titik biru pada tubuh penderitanya. Belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Dan ketika jumlah titik itu mencapai 3, penyakit tersebut praktis tidak bisa diobati lagi. Untungnya, saat ini baru ada 1 titik. Soso keluar dari ruangan. Namun, sesaat setelah pintu tertutup, langkahnya berhenti. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku tidak bisa berhenti menangis di hari yang menyenangkan ini? Putraku, putraku akhirnya memanggilku ibu untuk pertama kalinya. Saat itulah suara Rasen kembali terdengar dari dalam ruangan. Ibu, Soso menghentikan langkahnya. Kalau ibu tidak keberatan, bisakah ibu meluangkan waktu untukku sekali sehari? Akan ku siapkan teh karutin vine dari pegunungan Chaplin. Jadi ayo minum teh setiap hari di jam ini. Boleh ya? Soso terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Ya, setelah itu ia kembali berjalan pergi. Rasen memandang ke arah pintu yang sudah tertutup. Teh karutin vine dari pegunungan Chaplin bukanlah teh yang umum diminum. Namun jika dikonsumsi secara rutin, teh itu mampu membantu mengatasi Ajure Dots. Aku tahu itu, karena aku yang membuat cerita dunia ini. Tatapannya terus mengikuti arah kepergian ibunya. Tidak peduli seburuk apa Rasen yang dulu. Seorang ibu tetaplah seorang ibu. Dan sampai sekarang, Soso belum pernah menyerah pada putranya. Rasen tersenyum tipis dan berharap, aku mohon, jangan sakit. Malam hari, Soso pun sudah berada di kamarnya. Ia menatap langit-langit kamar dalam keheningan. Ini mimpi. Kalau bukan mimpi, lalu apa? Rasen berubah. Dia berubah tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-10. Tidak, rasanya bahkan seperti orang yang benar-benar berbeda. Soso menatap nyala lilin yang menerangi kamarnya. Apa kamu mendengarkanku? Soso tersenyum kecil sambil menatap nyala lilin di hadapannya. Mulai sekarang, aku akan minum teh bersama putraku setiap hari. Putraku berubah banyak, sampai-sampai perubahan itu membuatku bingung. Tapi aku bahagia, dan entah kenapa, ini terasa sedikit aneh bagiku. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. Keesokan harinya, Heira, seru Rasen ya, Tuan Muda. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Mendengar itu, Heira langsung waspada. Hal penting, apa dia mengetahui identitasku dan sedang mengujiku? Jangan-jangan dia mau memberiku tugas pembunuhan atau semacamnya. Namun ekspresi serius Heira justru mengarah ke hal yang sama sekali tidak terduga. Carikan coklat Verdun yang banyak dengan kualitas tinggi. Heira pun kecewa dengan apa yang diperintahkan Rasen. Oh, satu lagi. Mata Heira langsung berbinar. Dalam hatinya ia berharap, oke, yang ini pasti tugas yang benar-benar penting. Heira tersenyum. Sekalian bawakan permen dari toko roti Rudon. Heira kembali terdiam kecewa. Tapi dia tetap menjalankan perintahnya. 1 jam kemudian, di hadapan meja yang dipenuhi tumpukan coklat dan permen, Rasen memandangi semuanya dengan puas dan berkata, seperti yang kuduga, kekuatan uang dan otoritas memang luar biasa. Tumpukan coklat Verdun menjulang tinggi di depanku. 1 coklat bernilai sekitar 20.000 gram. Jika dikonversikan, nilainya hampir setara $200. Dan jumlah yang ada di hadapanku sekarang mencapai ratusan. Hanya dalam waktu 1 jam, seorang maid berhasil mengumpulkan semuanya. Aku harus memanfaatkan uang dan otoritas ini sebaik mungkin. Rasen mulai memeriksa coklat-coklat itu satu persatu. Dan hasilnya sesuai dugaan. Harga coklat ternyata memengaruhi jumlah mana yang bisa ia serap. Semakin mahal kualitasnya, semakin besar manfaat yang didapat. Tak lama kemudian, notifikasi sistem mulai bermunculan. Kamu mengonsumsi sejumlah kecil mana? Kamu mengonsumsi sejumlah kecil mana? Tatapan Rasen semakin serius. Mana juga bisa diserap dari permen toko roti Rudon. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan.
Baik coklat maupun permen pasti memiliki bahan yang sama. Ini sebuah petunjuk penting. Rasen pun langsung memanggil Hampton. Hampton, ya, Tuan, bawakan kemari tukang roti dari toko roti Rudon. Hampton pun mengiyakan perintah Rasen dan langsung pergi. Setengah jam kemudian, seorang pria berjanggut dengan pakaian koki berdiri gemetar di hadapan Rasen. Keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Kenapa aku dipanggil? Apa ada masalah dengan makananku? Bukankah ini tuan muda ketujuh yang terkenal brengsek itu? Orang yang bahkan menghajar putra tunggal dari klan Beladiri terkenal. Kalau dia mau, dia bisa membunuhku kapan saja. Dari sudut pandangnya, senyum Rasen bahkan terlihat seperti senyum iblis. Tolong, jangan lakukan apa-apa. Rasen pun membuka percakapan. Apa yang kau masukkan ke dalam permen? Tukang roti itu langsung gugup. Itu, katakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Pria itu langsung membungkuk panik. Maaf, aku membuat kesalahan. Rasen menghela napas panjang. Bukan begitu, aku cuma ingin tahu resepnya. Mendengar itu, tukang roti akhirnya sedikit tenang. Ah, resepnya. Ada gula dari daerah Doresi. Lalu bubuk ramuan 1000 tahun. Ada 2 sendok makan bubuk itu dan sirup jagung. Itu saja. Iya, aku bersumpah cuma itu. Saat itulah mata Rasen berbinar. Akhirnya aku menemukannya. Zat yang sama yang ada di dalam coklat Verdan. Sebuah tanaman langsung terlintas dalam benaknya. Ramuan 1000 tahun. Senyum tipis muncul di wajahnya. Jadi begitu, aku bisa menyerap mana dengan memakan ramuan 1000 tahun. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Training Annex, Noah duduk sambil memijat pelipisnya. Belakangan ini, terlalu banyak orang datang hanya untuk menanyakan tuan muda ketujuh. Sialan, kenapa semua orang terus bertanya soal bocah itu? Kalau aku harus menjelaskan, hanya ada 2 hal yang bisa ku katakan. Pertama, dia mengalahkan monster jamur menggunakan sihir. Kedua, dia mampu memulihkan diri dari efek samping sihir menggunakan mantra pemulihan mana. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seseorang tiba-tiba berlari masuk dan berteriak, "Administrator, apa kau sudah mendengar beritanya?" Noah mengangkat kepala dan bertanya, "Berita apa?" "Tuan muda ketujuh mengalahkan tuan muda keenam," jawab pria itu. Noah langsung berdiri. "Apa?" "Yaitu membuat seluruh mansion gempar. Katanya dia memukul tuan muda keenam sampai babak belur." "Apa-apaan ini?" Wajah Noah langsung memucat. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa terdiam. Lalu satu pikiran muncul di kepalanya. Orang itu benar-benar gila. Noah terus memikirkan satu hal. Kapan sebenarnya bocah itu mengumpulkan kekuatan sebanyak itu? Penyembuh di sampingnya mencoba memberikan penjelasan. Mungkin tidak lama lagi dia akan mengadakan ritual ulang tahun ke-10. Bisa jadi, dia berusaha menunjukkan kemampuannya sebelum hari itu tiba. Lagi pula dia juga berhasil mengalahkan tuan muda ke-6. Meskipun sebagian orang mengatakan itu terjadi karena jalur mana tuan muda ke-6 sedang kacau. Namun penjelasan itu justru membuat Noah semakin bingung. Karena itulah ia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada bocah tersebut. Pikirannya kembali pada pertarungan melawan monster jamur merah di ruang pelatihan. Dari apa yang kulihat saat itu, pergerakan seorang penyihir seharusnya tidak bisa secepat itu. Untuk bergerak secepat itu, biasanya diperlukan teknik seperti blink, dan tidak mungkin seorang bocah berusia 9 tahun mampu menggunakannya. Aku tidak pernah tahu tuan muda ketujuh memiliki kemampuan sebanyak itu, ujar sang penyembuh. Noah menggeleng pelan. Ya, bahkan jika perkembangan magic combat berlangsung cepat, tetap ada batasnya. Kau tidak bisa melampaui petarung dari klan bela diri begitu saja. Belum lagi teknik itu mengganggu aktivasi sihir elemen lainnya. Itu adalah penelitian yang sudah lama ditinggalkan. Hampir tidak ada yang mau mempelajarinya. Noah terdiam sejenak. Lalu kenapa bocah itu mempelajarinya? Dia seharusnya tahu teknik itu tidak begitu bagus. Penyembuh hanya mengangkat bahu. Mungkin karena dia masih bocah. Bisa jadi
Noah mengakuinya, namun tetap saja ada sesuatu yang terasa tidak benar. Penyembuh tertawa kecil. Hei, kau terlalu banyak berpikir. Noah tidak membantah. Tatapannya justru semakin dalam. Mungkin ulang tahunnya yang ke-10 akan menjadi sangat menarik. Sementara itu, Rasen masih sibuk dengan eksperimennya. Di tangannya terdapat ramuan 1000 tahun. Tanaman yang berhasil dia identifikasi sebagai sumber mana yang terdapat di dalam coklat Verdan dan permen Rudon. Begitu tanaman itu dimakan, notifikasi sistem langsung muncul. Narasi sistem. Anda telah mengonsumsi sejumlah kecil mana. Mata Rasen berbinar. Aku benar. Aku bisa mengkonsumsi mana dari tanaman ini tanpa menambah kalori. Karena coklat yang bajingan ini makan selama 10 tahun, ada mana yang terkondensasi dalam lemak tubuh ini. Jika mana itu menumpuk di jantungnya, panas dan energi itu juga akan membarar lemak. Jika manaku meningkat, Divine Eye-ku bisa diaktifkan lebih lama. Dan jika aku belajar kultivasi mana, aku akan bisa berkembang lebih efisien. Beberapa hari kemudian, Rasen kembali berkutat dengan buku sihirnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi baru muncul. Narasi sistem menciptakan pengaturan dari Great Sage Albert, membuka halaman tersembunyi. Rasen desa, tegias taranupuan. Ya saranku, Rasen terkejut. Halaman-halaman buku mulai bergerak sendiri, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan semuanya. Lalu notifikasi lain muncul. Narasi sistem menemukan dasar-dasar magic kultivasi mana yang mudah. Great Sage Albert ke-77. Rasen membelalakan mata. Great Sage Albert, apa ini? Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan lagi. Tapi sejujurnya aku takut bertemu Evian. Aku tidak ingin terlibat dengan Ice Witch itu. Tapi aku tetap harus ke sana. Kemampuan Divine Eye ternyata berkembang. Kemampuan itu tidak hanya menganalisis. Ia juga mulai menyimpan informasi yang telah dibaca, seperti sebuah perpustakaan berjalan. Beberapa saat kemudian, Rasen kembali mendatangi perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sebelumnya ia pinjam. Evian kembali muncul di hadapannya. Kemunculan wanita itu selalu terasa tiba-tiba, membuat Rasen hampir meloncat kaget. Evian menatap buku yang sedang dibawa Rasen. Apa Anda sudah selesai membacanya? Rasen mengangguk. Ya, aku sudah membaca bagian dasarnya. Evian pun menerima buku yang dikembalikan Rasen. Buku ini seharusnya tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu sesingkat itu. Rasen hanya tersenyum canggung. Memang sulit menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia ini. Tiba-tiba Rasen pun dikejutkan dengan tingkah Evian yang melemparkan buku yang dia berikan menggunakan magicnya. Wow, itu kemampuan sihir yang gila. Bagaimana dia melakukan sebuah sihir tanpa merapal? Apa ada buku lain yang sedang Anda cari? Rasen pun kembali ke niat awal datang ke perpustakaan. Apa kau tahu buku Great Sage yang ke-77? Buku tentang dasar-dasar kultivasi mana yang mudah. Evian menegaskan, iya, itu ada di perpustakaan ini. Namun buku ini ada di level rank B, karena isinya tidak dapat ditafsirkan atau bisa dibilang minim on formasi. Rasen pun menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa. Aku membacanya hanya untuk bersenang-senang. Namun, tiba-tiba dia terdiam kaku, melihat Evian yang tiba-tiba mengendusnya. Perasaannya mendadak kacau. Tubuhnya terasa aneh. Untuk sesaat, pandangannya dipenuhi bayangan seekor harimau besar yang mengendus mangsanya. Lalu Evian bertanya, Tuan muda, ada bau yang enak di diri Anda. Bau yang enak? Maksudmu ini. Rasen mengeluarkan coklat dari sakunya. Apa kau mau? Evian pun menerimanya. Tapi, kalau Anda ingin memberikannya pada saya, lalu saya akan menerimanya. Memang ada peraturan seperti itu. Ada yang aneh. Reaksi Evian barusan terasa tidak wajar. Rasanya seperti ada bug pada setting karakter yang pernah kutulis. Rasen pun memutuskan untuk tidak memikirkannya. Kalau begitu aku pergi. Rasen pun berbasa-basi ke Evian. Ada banyak coklat di Maple Annex.
Jadi datanglah kalau ada kesempatan. Tentu saja dalam hatinya dia berharap Evian tidak benar-benar datang. Hari-hari terus berlalu. Rasen kembali tenggelam dalam latihan dan membaca. Notifikasi muncul. Mengekstrak buku mencapai 43%. Kemampuan Divine Eye tidak bisa diaktifkan karena kekurangan mana. Dasar-dasar magic. Kultivasi mana yang mudah oleh Great Sage Alberto. Tidak ada banyak informasi dari yang aku harapkan. Rasen membayangkan Great Mage yang sedang berbicara padanya. Aku adalah penyihir yang hebat. Aku bahkan bisa menggunakan sihir semacam ini. Keren kan? Tapi, jika kau ingin menggunakan magic, kau harus punya dasarnya. Sepertiku. Itu penuh kalimat tidak masuk akal. Di sore hari yang cerah, terlihat Hera dan Hampton yang sedang berbincang sambil mengawasi tuan mudanya berlatih. Dengan senyum bangga Hampton berkata, "Tuan muda sepertinya sibuk hari ini. Dia bahkan sempat pergi ke perpustakaan dan Badger Annex. Belum lagi latihan fisiknya yang tidak pernah berhenti." Tiba-tiba suara dari belakang mengejutkan mereka. Itu bukan sekedar berlari. Itu proses mencairkan mana yang terkondensasi di tubuhnya dengan memanfaatkan tubuh. Hera pun sangat terkejut setelah menoleh. Ternyata yang berbicara itu adalah Evian. Aku bahkan tidak merasakan hawa kehadirannya. Hampton pun memberanikan diri menyapa. "Apa Anda kesini untuk pergi ke Maple Annex, Nona Pustakawan?" "Haruskah saya memanggil tuan muda?" "Tidak, tidak apa-apa," jawab Evian santai. Hampton pun tak bisa memahami situasi saat ini. Kenapa Nona Evian datang ke sini? Pustakawan kan sudah pasti penyihir tingkat tinggi. Apa dia ke sini untuk menilai perkembangan tuan muda dan memberi dukungan untuk pertempuran pewaris? Tidak, pustakawan itu tidak pernah ikut campur untuk urusan keluarga. Evian pun memperhatikan Rasen yang sedang berlari-lari, mengelilingi tanah lapang. Dia berbeda dari tuan muda ketujuh yang kudengar selama ini. Seru Evian. Hera pun baru sadar bahwa dia dititipkan coklat oleh Rasen. Hera memberikan coklat itu kepada Evian. "Oh iya Nona Evian, tuan muda menyuruh saya untuk memberikan ini jika Anda datang." Dengan wajah panik dia meneruskan perkataannya. Tapi tentu saja saya tidak berpikir bahwa seseorang seperti Anda menyukai coklat, hanya saja tuan muda menyuruhnya seperti itu. Hera bergumam panik. "Sial. Saat kau memberikan seseorang hadiah, kau seharusnya mempertimbangkan rank mereka. Jika coklat diberikan pada Nona Evian, yang mana dia adalah seorang pustakawan, bukankah itu bisa dianggap penghinaan?" Evian pun menerima coklatnya. "Iya, aku tidak bisa mengabaikan ketulusan tuan muda." Hera pun menggerutu. "Sial, apa yang dipikirkan si berengsek itu, sampai aku harus memberikan coklat pada Nona Evian." Beberapa hari kemudian, notifikasi baru muncul di hadapannya. Narasi sistem. Tahap saat ini telah maju satu tingkat. Mana telah terakumulasi. Dasar-dasar sihir telah dipahami. Mata Rasen langsung membesar. Berhasil. Namun, sebelum sempat merayakan pencapaiannya, tubuhnya mendadak bergetar hebat. Arus listrik menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya jatuh berlutut. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Rasen menggertakkan gigi. "Sialan, apa ini? Manaku meluap. Jika aku tidak bisa mengatur aliran mana ini dengan benar, kurasa jantungku akan meledak." Rasen memaksa dirinya tetap tenang. Dia harus membaca aliran mana itu menggunakan Divine Eye. Di tengah rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya, dia bahkan sempat menggerutu dalam hati. Sungguh dunia yang gila. Di dunia ini seseorang bisa mati hanya karena salah menafsirkan isi sebuah buku. Namun setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu. Mana miliknya masih stabil, masih ada harapan. Dia harus fokus. Tak lama kemudian, proses itu akhirnya selesai. Narasi sistem kultivasi mana yang mudah dipelajari telah terukir di dalam jantung Anda. Rasen membuka matanya perlahan. Aura mana tipis mengelilingi tubuhnya. Namun notifikasi lain segera muncul. Narasi sistem karena pengaruh kultivasi mana yang mudah dipelajari
Anda kini dapat melihat pengaturan yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Rasen terdiam, melihat pengaturan yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Apa maksudnya itu? Lalu notifikasi berikutnya muncul. Narasi sistem latar belakang dunia ini telah terungkap. Mata Rasen sedikit membesar. Aku mulai melihat sesuatu yang baru. Perlahan, sebuah sosok muncul di hadapannya, Avian. Dan saat melihatnya, Rasen langsung memahami. Sekarang dia akhirnya bisa mengetahui alasan dibalik ketidakpastian dan perasaan aneh yang selalu dia rasakan dari wanita itu. Di hadapan Avian muncul sebuah jendela informasi. Narasi sistem informasi karakter nama, Larvianusia, 27 tahun atribut utama, S kepribadian, dingin, murni, namun terkadang kejam. Latar belakang yang sebelumnya tidak terlihat kini telah terungkap. Rasen masih mencoba mencerna semuanya ketika sebuah kalimat baru muncul. Narasi sistem suka coklat. Apa? Rasen berkedip bingung, lalu mendadak teringat sesuatu. Tunggu, bukankah dulu saat menjaga anak temannya, anak itu pernah mencoret-coret buku catatan miliknya? Ingatan itu muncul kembali. Seorang anak kecil sedang menggambar sembarangan di buku catatan miliknya. Saat itulah Rasen akhirnya memahami semuanya. Itu sebabnya Avian. Adegan saat Avian tiba-tiba mengendus dirinya. Saat Avian menerima coklat dengan wajah yang tak biasa. Saat Avian terus menunjukkan tingkah aneh yang tidak masuk akal. Sekarang semuanya menjadi jelas. Aku mengerti kenapa tingkahnya aneh. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba memotong konsentrasinya. Percuma berkonsentrasi untuk seseorang sepertimu. Rasen langsung menoleh. Matanya membelalak. Api memenuhi seluruh ruangan. Api, dia segera berdiri. Apa yang terjadi di sini? Namun anehnya, api itu tidak panas. Di tengah lautan api itu berdiri sebuah sosok. Seseorang sedang menunggunya. Sosok wanita berambut merah panjang melangkah keluar dari kobaran api. Dengan senyum tipis ia memanggil, "Hai, babi." Kemudian wanita itu menatapnya sambil tersenyum. "Kenapa kau berpura-pura berkonsentrasi? Apa kau ingin mati?" Narasi sistem informasi karakter nama, Persia Maiton atribut, api tanah air kepribadian, tiran, kejam, dan brutal. Rasen membeku. Persia Maiton? Seorang penyihir luar biasa yang memiliki 3 atribut utama sekaligus. Keringat dingin langsung mengalir di wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Persia tersenyum semakin lebar. "Haruskah aku memotongmu sekarang juga? Aku sudah tidak tahan." Lalu informasi tambahan muncul. Narasi sistem membenci orang lemah dan tidak berguna. Hobi, memotong orang. Rasen menelan ludah. Memotong orang? Hobi macam apa itu? Persia melangkah mendekat. "Kau tidak akan menjawab? Aku bertanya kenapa kau berpura-pura sedang berkonsentrasi." Untuk sesaat Rasen hampir menjawab secara refleks. Bahkan hampir meminta maaf. Namun dia langsung menghentikan dirinya sendiri. "Tidak, aku hampir saja meminta maaf." Dan saat itulah dia memahami sesuatu. Jika informasi karakter itu benar, maka meminta maaf adalah pilihan terburuk. Wanita ini membenci orang lemah dan tidak berguna. Kalau dia meminta maaf sekarang, mungkin saja Persia benar-benar akan memotong anggota tubuhnya. Ini adalah ujian. Ujian yang diberikan Persia tanpa sengaja. Rasen menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku tidak berpura-pura berkonsentrasi." Senyum Persia menghilang. "Apa yang baru saja kau katakan?" Meski tetap ketakutan, Rasen memaksa dirinya melanjutkan. "Memang aku mengatakan itu, tapi aku benar-benar sedang berkonsentrasi." Dalam hati dia masih ketakutan setengah mati. Tapi tetap saja dia memutuskan mencobanya. "Kurasa matamu hanya mampu melihat sampai tingkat itu." Persia tertawa kecil. "Teruslah bicara omong kosong. Kau seharusnya tahu bahwa aku memang benar-benar sedang berkonsentrasi." "Jadi?" Rasen menatapnya lurus. "Alasan kau mengatakan itu adalah untuk melihat apakah aku akan berbohong atau meminta maaf. Bukankah itu tujuanmu?" Untuk beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu, Persia tertawa keras lihat bocah ini. "Kurasa rumor yang mengatakan kau berubah memang benar." "Rumor?" Rasen tersenyum tipis. "Aku hanya berpikir untuk hidup sedikit lebih layak sebagai manusia." Persia langsung membalas. Bukankah sudah terlambat untuk itu? Namun Rasen tidak mundur. Momen ketika seseorang merasa semuanya sudah terlambat.
itu datang dan pergi jauh lebih cepat dari yang dipikirkan orang. Senyum Persia perlahan memudar. Tiba-tiba seekor ular api raksasa muncul dengan suara desisan yang menggetarkan ruangan. Ular itu melesat ke arah Rasen. Namun Persia hanya berkata tenang. Begitu kau berpikir semuanya terlambat, berarti memang sudah terlambat. Ular api itu langsung melilit tubuh Rasen. Meski begitu, Rasen tetap memaksa dirinya berbicara. Aku tahu aku tidak akan pernah menjadi kepala keluarga, karena aku tahu kemampuan diriku sendiri. Tapi, aku bisa membantu seseorang menjadi kepala keluarga. Persia tersenyum. Baiklah, lanjutkan. Rasen menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku hanya mengatakan bahwa aku bisa menjadi variabel kecil yang tak terduga. Persia memiringkan kepalanya, lalu tersenyum meremehkan. Sampah sepertimu, benarkah bisa berguna? Api yang mengelilingi tubuh Rasen itu masih menyala liar. Ular api yang melilit dirinya bergerak pelan, seolah menjadi perpanjangan dari kekuatannya. Dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya, dia menjawab pertanyaan wanita berambut merah di hadapannya. Semua tergantung pada orang yang menggunakanku. Sama seperti sebuah pensil yang bisa mengubah dunia. Persia mengulurkan tangan. Jadi, kau ingin menjadi variabel tak terduga milik siapa? Rasen langsung memahami maksud tersembunyi di balik pertanyaan tersebut. Baginya, wanita itu sedang menanyakan apakah dia bersedia berdiri di pihaknya. Namun dia belum mengenal seluruh anggota keluarga Maiten dengan cukup baik. Dia belum tahu siapa yang nantinya akan menjadi patriark ataupun matriark keluarga itu. Yang dia tahu, kandidat matriark yang paling sering dibicarakan saat ini adalah penyihir akhir zaman, Velia. Lalu dia menatap wanita berambut merah itu dan melanjutkan. Dia memang belum mengetahui banyak hal tentang semua orang. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Kau takut pada kakak kedua. Mata merah Persia langsung menyipit. Seketika suhu api di sekeliling tubuhnya melonjak. Ular api yang melilit tubuh Rasen itu mendesis keras. Keluk, apinya jadi lebih panas. Rasa panas membakar kulitnya, seolah seluruh tubuhku akan hangus hidup-hidup. Aku mau mendengarkanmu karena kupikir kau orang yang menarik, tapi ternyata kau malah mengucapkan omong kosong seperti itu. Tapi aku juga tahu kau membenci kebohongan. Api ular mana itu terus membakar tubuh Rasen. Aku juga tahu kau lebih suka mendengar kebenaran yang menyakitkan daripada melihat orang berpura-pura lemah dan patuh. Aku tidak ingin kau mengingatku sebagai adik yang hanya tahu menjilat. Dia mengangkat kepalanya. Aku bisa tunduk pada kehormatan, tapi aku tidak berniat tunduk pada kekuasaan. Boom! Ledakan panas langsung melemparkannya ke belakang. Asap hitam memenuhi ruangan. Tubuh kecilnya jatuh berlutut di lantai. Dadanya terasa sesak. Dia terbatuk keras berkali-kali. Namun di tengah batuk itu, dia masih sempat tersenyum. Karena aku sudah mengatakan yang sebenarnya, kurasa kau akan memaafkanku. Saat itulah sesuatu menghantam kepalanya. Plak! Sebuah apel. Persia berdiri sambil memegang satu tangan di pinggangnya. Bodoh! Detik berikutnya apel itu melesat seperti peluru. Rasen kembali terhempas. Kuk! Rasanya seperti dihantam bola boleng. Sambil memegangi dada dan terus batuk, dia menatap benda merah yang kini tergeletak di lantai. Apel, aku benar-benar baru saja dipukul dengan apel. Lalu suara sistem muncul. Beginner Magic Combat Technique telah melindungi jantungmu dari Advanced Mana. Beginner Magic Combat Technique, Iron Wall, telah terukir pada lingkaran manamu. Matanya membelalak. Iron Wall, teknik tempur sihir baru. Dan semua itu dia dapatkan hanya karena dihantam sebuah apel. Persia kemudian berkata santai. Makan itu. Rasen berkedip bingung. Apa? Aku bilang makan itu. Aku menemukannya di lantai saat menuju ke sini. Dia menatap apel itu sekali lagi. Lalu sebuah kemungkinan muncul di kepalanya. Tangan gemetarnya mengangkat buah tersebut. Notifikasi sistem kembali muncul. Notis Cartian mana Alexo item yang sangat bagus. Mahal, langka, dan sangat bagus. Mata Rasen membesar. Cartian. Mana Alexo yang sangat langka. Aku tidak menyangka bisa memperoleh benda seperti ini. Menurut ingatanku, hal semacam ini sebenarnya lebih cocok jatuh ke tangan tokoh utama, Kasen Said. Sebagai putra bungsu keluarga Maiten, kesempatan yang datang padanya seharusnya tidak sebanyak milik sang protagonis. Namun sekarang dia justru mendapatkan Cartian. Dengan senyum kecil,
Dia berpikir bahwa setidaknya dalam hal ini, dia berhasil mengungguli Kasen. Malam pun tiba. Di ruang kerjanya, Persia bersandar di kursi sambil memijat pelipis. Bajingan dari Autumn Mansion itu, dia teringat anak laki-laki tadi. Seorang bocah 9 tahun yang belajar sihir seorang diri. Bocah yang berhasil membentuk lingkaran pertama di umur 9 tahun. Jika selama ini dia benar-benar sengaja berperan sebagai anak nakal dan pembuat masalah, maka dia jauh lebih licik daripada yang terlihat. Dan orang seperti itulah yang aku butuhkan untuk menghadapi kakak kedua. Orang yang licik, orang yang berani, orang yang tahu cara menyembunyikan kemampuannya, namun setelah memikirkannya lebih lama, dia menghela napas. Tidak mungkin bocah itu menjadi patriark. Batas kemampuannya sudah terlihat jelas. Dia memang cukup menarik, tapi peluangnya untuk mencapai posisi tertinggi hampir tidak ada. Kesal dengan pikirannya sendiri, dia mengetukkan jari ke meja. Tap, 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 retak. Meja mahal itu langsung pecah berkeping-keping hanya dengan ketukan jari. Dia memang anak yang lumayan, tapi dia tidak mungkin menjadi patriark. Lalu dia memanggil seseorang. Sandow, sesosok bertopeng dengan jubah hitam segera muncul. Tanpa basa-basi, Persia langsung memberi perintah. Sebarkan terus rumor bahwa adik bungsu itu adalah pembuat masalah. Jangan sampai orang lain merebutnya dariku. Sosok bertopeng itu mengangguk. Kalau memungkinkan, cegah dia bertemu saudara-saudaranya yang lain. Kemudian senyum tipis muncul di wajah wanita itu. Lakukan secara halus. Aku penasaran, apakah dia memakan buah cartian itu atau tidak? Dia menopang dagunya. Awasi dia, jangan sampai dia mati karena gangguan pencernaan setelah memakan cartian. Sosok bertopeng itu menatapnya. Heran, Nona tampaknya cukup menyukainya. Persia tertawa kecil. Akan merepotkan kalau orang mengira aku membunuhnya. Senyumnya semakin lebar. Dan kalau dia tidak memakannya, itu akan lebih menarik lagi. Api mulai berkobar di tangannya. Tatapannya berubah tajam. Karena kalau dia tetap tidak memakannya setelah aku bersusah payah memberikannya, mungkin tidak masalah kalau aku memotong tangan dan kakinya.